baru dong. Yang baru ini kan udah dipakein. Biar tahu gimana pink alami yang tisunya gimana, ya. Nih. Ini ada tisu ini ya. Ini diproteksi. Aku kasih satu dus. Ada satu momen menarik yang baru saja mengalir deras di lini masa. Bukan soal kualitas produk, bukan juga soal klaim manfaat, tapi soal siapa sebenarnya yang menggunakannya. Sheila Saukia, sosok di balik brand skincare, tertangkap kamera tidak memakai produknya sendiri. Tapi lebih dari itu, ini blunder yang membuka banyak pertanyaan. Produk dengan logo SS ternyata bukan hasil formulasi murni, hanya repack, label diganti, kandungan tetap milik brand lain. Dan yang lebih mengejutkan, sang pemilik sendiri bahkan lebih memilih memakai produk lain. Pertanyaannya, kalau pemiliknya saja nggak percaya diri dengan produknya, kenapa publik harus percaya? Boleh jualan, boleh promosi, tapi jangan bawa-bawa kata kejujuran. Kalau kenyataannya yang dipakai di backstage beda dari yang dipamerkan di Instastory, karena bisa jadi yang bersinar bukan produknya, tapi kebohongannya. Yo guys, balik lagi seperti biasa Ugi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang Nikita Mirzani guys ya, yang dikabarkan akan bebas di minggu ini ya, yaitu hari Kamis. Tapi ternyata guys, polisi ya, tanpa diduga ya, polisi ini memperpanjang masa tahanan Nikita Mirzani hingga 30 hari. Nah, ini alasannya guys ya. Dan ada yang bilang di komentar dari para netizen, aku baca-baca dan atau info-info dari TikTok gitu ya. Ini bahwasanya polisi-polisi ini dibayar sama ya, anggota-anggota mafia ini guys, yaitu antara Sheila Saukia atau Dr. Elza Gladys. Ini komentar dari info-info dari netizen ya. Aku dengar-dengar dari TikTok. Mungkin kalian bisa cari sendiri deh, di situ banyak banget info-infonya ya. Takutnya benar apa enggak, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini beritanya apakah benar apa enggak. Dan kita lihat ya dari Nikita Mirzani ya, untuk melawan para mafia skincare guys ya. Kita lihat ya. 4 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan, atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan ya. Itu tahapan penyidikan ya. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Itu ya. Waduh. Oh, rupanya udah jelas sekarang kenapa nih Lepos jualan. campur mulu di permasalahan orang. Selain emang main Lepos siapa? artisan kepengen banget jadi artis, ini nih yang sekarang ini nih rupanya pengen jualan juga si Nepos. Iya, kita tahu lu udah punya klinik ya kan, lu udah punya klinik sebelumnya. Cuma kubu lu sama kubu Doktip beda jalan nih ya kan, beda arah nih pemikiran ini. Yang dimana pemikiran lu kalau overclaim itu nggak apa-apa. Lu menghalalkan tuh jualan kayak gitu ya Pos. Nah ini baru-baru lagi mamerin produk baru nih katanya. Makanya keras banget ya kan, sampai ngebelanya kubu lu ya Pos ya. Rupanya lu mau jualan juga. Ya kalau gini ujungnya mah sama aja, lu jualan juga ya. Ujung-ujungnya pengen jualan lu. Mau kata lu itu not for sale lah ya kan, tetap aja ujungnya lu jualan Nepos. Nepos siapa tuh Nepos? Kamu Mas? Udah ada update terbaru.
2 Mei. Iya, 2 Mei. Oh ya, sekarang masih 21 April. Iya, ada Nanti update kami terbaru. cek ya. Oke. Oh, siap. Mohon waktu ya. Oke, siap. Apabila itu berhubungan dengan orang lain, dengan profesi tertentu, yang dengan modus melakukan kegiatan dalam rangka profesinya, maka itu pun harus hati-hati. Tentunya tidak ada satu profesi pun yang SOP-nya itu adalah melanggar norma, pasti tidak ada, ya. Masalahnya gimana nih tentang laporan dari Doktiv ya terkait adanya pelanggaran-pelanggaran para penjual skincare yang ternyata mereka menjual produk abal-abal gitu ya. Ini gimana nih? Kok apa ya tidak dinaikkan ya? Malah kasus seperti ini yang dinaikkan guys gitu. Nah, ini yang menjadi pemicu para netizen itu beranggapan bahwasanya jangan-jangan para polisi ini tuh sudah dibayar oleh ya mafia skincare kan duitnya banyak guys, dan seperti itu katanya ya, bukan kata aku, dari netizen. Mungkin kalian bisa lihat lagi ya komentar-komentar di TikTok tuh banyak banget gitu guys, dan kita lihat lagi ya. Melanggar norma kesusilaan, norma hukum, apalagi norma agama, tidak ada lah ya. Sehingga kita juga harus sadar, mawas diri ketika kita berkomunikasi atau beraktivitas atau menggunakan jasa profesi tertentu. Bapak glowing banget kemudian mukanya. Profesional ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, kesusilaan dan sebagainya, ini harus diwaspadai, bisa ditolak. Waduh, kenapa ya kalau ada kasus artis-artis seperti ini Bapak ini selalu muncul guys. Kalau enggak si ibu-ibu yang satunya lagi tuh yang muncul ya. Entah kenapa ya. Nepos, Apa ini? tolong ya dokter bilang ya itu kamu melanggar aturan Badan POM loh. Baru kemarin Fitri Salhuteru ramai-ramai teriak soal mafia skincare. Katanya ada yang oplosan, pakai racun, nyerang brand lain lewat influencer. Ceritanya gelap, nadanya serius. Seolah-olah dia berdiri di sisi yang bersih. Tapi sekarang, Fitri sendiri merilis produk skincare baru. Sayangnya, bukan kualitas yang jadi perbincangan, tapi fakta bahwa produknya belum punya izin BPOM. Polosan, belum terdaftar, tapi sudah dijual dengan percaya diri. Dan lebih lucunya lagi, pabrik yang memproduksi produknya disebut-sebut masih dalam lingkaran yang dulu ia hujat habis-habisan. Dulu katanya lawan mafia, sekarang malah numpang jualan di dapurnya. Narasinya masih sama, tentang kepedulian, tentang perempuan, tentang transparansi. Tapi kenyataannya, legalitas saja belum beres. Kalau beneran peduli, kenapa nggak mulai dari satu hal paling sederhana, yaitu izin resmi. Publik sekarang nggak butuh drama tambahan, cukup data, kejelasan, dan konsistensi. Karena kalau skincare-nya masih abu-abu, dan niatnya juga abu-abu, glowing yang ditawarkan cuma di medsos. Benar, waduh ya sekarang mah apa ya, pinter-pinternya kita aja para netizen ya, atau para rakyat ya sebagai konsumen untuk memilih produk-produk yang aman ya, jangan sampai tergiur dengan marketing mereka gitu ya, dengan bilang ini itu ini ya, tapi mungkin dalam jangka waktu pendek gitu wajah kita jadi glowing, bersih, tanpa jerawat. Tapi guys, dalam waktu jangka yang sangat panjang itu wajah kita mulai perlahan ini makin rusak ya, tanpa kita sadari, tanpa kita terlihat ya, melihat dari ininya, ternyata wajah kita makin rusak, dan itu sangat berbahaya guys. Jadi jangan tergiur harga murah atau ini, tapi kalian lihat juga ya, terkadang yang mahal juga ada juga, tapi kita lihat produknya apakah sudah ada izin BPOM, atau lihat juga itu komposisinya ya, komposisi dari produknya itu ya, bahan-bahannya seperti apa aja gitu guys. Ya kita mah hanya bisa apa ya, pinter-pinter dalam memilih produk ya, jangan tergiur karena artis ini memakai ini itu jangan guys, karena itu jangan sampai lah merusak wajah kita sendiri ya. Dan untuk kasus ini mudah-mudahan ya, kalau emang benar cepat selesai ya, dan ya kita harus pinter-pinter aja lah ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari mafia skincare ini guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.